Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita kembali duduk untuk bertawabul ilmi, melanjutkan kajian yang terputus, dan kita masuk pada bab baru dalam kitab Bulughul Maram, bab salat al-Jum'ah. Kita baca hadisnya baru kita terangkan. An Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi minbarihi la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, keduanya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya. Kata Nabi, hendaklah orang-orang yang benar-benar mencegah golongan yang melarang orang-orang untuk sholat Jumat, atau Allah benar-benar akan menutup hati mereka, lalu mereka benar-benar menjadi orang-orang yang lalai. Sebelum saya jelaskan hadis ini, ada catatan bicara tentang hari Jumat. Kita tahu bahwa hari Jumat adalah satu di antara 3 Id bagi kaum muslim. Jadi umat Islam itu punya 3 hari raya dalam setahun. Pertama Idul Fitri, kemudian yang kedua Idul Adha, dan yang ketiga Idul Jum'ah. Perbedaannya, kalau Idul Fitri dan Idul Adha terjadi setiap tahun sekali, tapi kalau Idul Jum'ah terjadi sepekan sekali. Dan hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Mereka tidak paham bahwa ada keajaiban di balik hari Jumat. Adapun penamaan Jumat sendiri, dulu di zaman jahiliyah orang-orang menyebutnya dengan hari Arubah. Kemudian datang Islam, kemudian merubah dari hari Arubah menjadi hari Jumat, karena di hari inilah berkumpulnya manusia ketika mereka datang untuk melaksanakan sholat Jumat, sesama mereka saling berjumpa. Walaupun istilah Jumat sendiri itu diambil dari kata at-tajammu atau al-ijtima, berkumpul atau perkumpulan, terjadi silang pendapat kenapa hari ini disebut hari Jumat. Ada yang berpendapat bahwa saat Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Adam dan Hawa dari surga ke bumi, itu terpisah. Hawa diturunkan di Jeddah dan Adam diturunkan di Sri Lanka. Kemudian keduanya saling mencari. Setelah kemudian mendekati titik temu yang disebut dengan Muzdalifah,
dan berjumpa di Arafah karena saling mengenal, lah hari pertemuan Adam dan Hawa itu disebut Jumat. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa disebut hari itu hari Jumat karena nanti pada hari kiamat manusia itu akan dikumpulkan di satu tempat untuk melakukan hisab dan juga jaza, balasan atas amal-amal yang mereka perbuat di dunia. Lah hari berkumpulnya manusia kelak di padang mahsyar itu adalah hari Jumat. Maka hari itu disebut Jumat. Ada juga yang mengatakan bahwa disebut Jumat itu ya karena kaum muslimin berkumpul kelak pada hari kiamat, saat manusia kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir zaman. Jadi manusia itu digiring oleh api yang keluar dari Adan Yaman, kemudian bergabung dengan api Hijaz, kemudian menggiring manusia berkumpul di Syam. Lah perkumpulan manusia di Syam itu disebut Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Tapi ada yang mengatakan, dan di pendapat yang dikuatkan banyak ulama, yang dimaksud hari Jumat itu hari berkumpulnya kaum muslimin, karena seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada di hari Jumat, maka mereka diperintahkan Allah untuk datang ke masjid berkumpul dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Jadi banyak istilah kenapa hari itu disebut hari Jumat. Dan di sorga ada juga hari Jumat, tetapi bukan namanya Jumat, tetapi disebut Yaumul Mazid, hari tambahan nikmat. Dan itu di hari Jumat di sorga. Lalu apa saja keutamaan yang kita akan dapati di hari Jumat itu? Saya akan sebutkan sekitar 20 lebih keutamaan yang menunjukkan tentang keistimewaan hari Jumat. Pertama, di hari Jumat itu ada sholat Jumat, dan sholat Jumat itu seafdal-afdalnya sholat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ditegakkan salat di hari Jumat, bersegeralah kalian mengingat Allah. Tinggalkan jual beli, itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui keutamaan salat Jumat itu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna ma lam taghshal kabair. Salat 5 waktu kemudian salat Jumat ke Jumat adalah kafarah, penggugur dosa di antara keduanya selama dia tidak membiasakan melakukan dosa besar. Ini yang pertama di antara keistimewaan Jumat, karena ada salat Jumat di situ. Dan salat Jumat seafdal-afdalnya salat. Yang kedua, salat fajar berjamaah di hari Jumat itu lebih baik bagi seorang muslim dari seluruh salat yang ia lakukan selama 1 minggu. Setiap hari kan ada salat 5 waktu, mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, setiap hari kita lakukan seperti itu. Tetapi salat fajar di hari Jumat dan berjamaah, maka Nabi SAW mengatakan, afdalus salawati indallahi salatus subhi yaumal jum'ati fi jama'ati. Seafdal-afdalnya salat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salat subuh pada hari Jumat dilakukan secara berjamaah. Seafdal-afdalnya salat dalam sepekan adalah salat fajar di hari Jumat. Kemudian yang ketiga,
orang yang Allah takdirkan meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga dari fitnah kubur. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, ma min muslim yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tiada seorang muslim yang mati di hari atau malam Jumat kecuali Allah menjaganya dari fitnah kubur. Apa maknanya Allah menjaga dari fitnah kubur ini? Sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya dia tidak akan ditanya oleh mungkar dan nakir. Dia tidak akan ditanya oleh mungkar dan nakir, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Dia akan dilepas begitu saja. Tapi ada sebagian ulama mengatakan bukan itu maksudnya. Semua manusia itu tidak lepas dari pertanyaan dua malaikat mungkar dan nakir. Tapi maksudnya dia diberikan kemudahan ketika menjalani proses fitnah kubur itu. Itu maksudnya Allah menjaga dari fitnah kubur itu. Ada yang mengatakan tidak ditanya, ada yang mengatakan ditanya tapi dimudahkan. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa di hari Jumat itu saat terbit matahari, maka terbit matahari di hari Jumat itu adalah sebaik-baik matahari yang terbit. Sebagaimana Nabi mengatakan, ya khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumal jum'ati fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit di saat itu adalah hari Jumat. Jadi ketika terbit matahari di hari Jumat, itulah matahari sebaik-baik terbit. Kenapa? Karena di hari itu Allah masukkan Adam ke sorga, Allah keluarkan Adam dari sorga, dan pada hari itu pula lah kemudian terjadi kiamat dibangkitkan. Kemudian yang kelima, bahwa di hari Jumat itu ada keutamaan dan keistimewaan bersalawat kepada Nabi. Kata Nabi SAW, aksiru alayya minas salati laylatal jum'ati wa yawmal jum'ati faman salla alayya salatan sallallahu alaiha biha asyra. Perbanyak oleh kalian membaca salawat kepada aku, kata Rasul, di hari atau di malam Jumat. Barang siapa yang membaca salawat untukku satu kali saja, maka Allah balas 10 kali lipat salawat kita kepada Nabi. Jadi Allah menciptakan malaikat yang khusus menyampaikan salawat. Jadi kalau kita mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka akan datang malaikat. Malaikat ini akan membawa salawat kita kemana? Ke kuburan Nabi. Kemudian malaikat akan melaporkan bahwa si fulan bersalawat kepada anda wahai Rasul. Maka Nabi SAW akan membalas 10 kali lipat salawat kita. Dan ini keistimewaan luar biasa. Apalagi kalau kita melihat keistimewaan salawat sendiri itu banyak sekali. Di mana salawat sendiri bisa mengangkat derajat, menghapus kesalahan-kesalahan, mendapatkan syafaat Nabi SAW. Kemudian di antara sebab mustajab doa, kemudian di antara sebab disebarnya berkah, kemudian juga di antara sebab orang itu dikeluarkan dari kesulitan, kemudian juga di antara sebab orang itu dibersihkan hatinya, dan lebih daripada itu dia akan mendapatkan manzilah kedudukan di sisi Nabi SAW. Ini kalau salawat di hari-hari biasa, apalagi kalau bersalawat di hari Jumat, tentu lebih istimewa lagi nilainya. Karena sebuah amalan kalau diletakkan di waktu-waktu yang sangat istimewa, maka pahalanya akan double. Contoh umpamanya orang yang ibadah di bulan Ramadan, itu akan beda ibadah di hari-hari di bulan Ramadan dengan di hari-hari ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar. Sama ibadah di hari-hari berpahala, tapi kalau bertepatan dengan hari Jumat,
maka ibadahnya dilipat gandakan. Begitu juga sholawat. Ya, sholawat berpahala di luar Jumat, tapi kalau sudah datang Jumat maka akan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian yang nomor 6, hari Jumat sendiri adalah pemimpin hari. Allah mengatakan wa yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah itu terkadang menciptakan makhluk-makhluknya kemudian memilih di antara makhluk-makhluknya. Kalau cerita tentang malaikat, tentu malaikat pilihan Jibril. Kalau cerita para nabi dan rasul, tentu nabi kita adalah nabi pilihan. Kalau kita cerita bulan, tentu Ramadan adalah pilihan. Termasuk kalau cerita hari, maka Jumat adalah pilihan terbaik, karena dia adalah pemimpin hari dalam sepekan. Kemudian yang nomor 7, hari Jumat adalah hari di mana kiamat dibangkitkan. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang nomor 8, Adam diciptakan, dimasukkan ke sorga, dikeluarkan dari sorga, bahkan diwafatkan di bumi juga hari Jumat. Termasuk dikabulkan doa-doa orang yang berdoa di hari Jumat. Dan ini disebutkan dalam satu redaksi. Dalam satu redaksi hadis, Nabi SAW mengatakan dari hadis Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, Sayyidul ayyami indallahi yaumul jum'ah wa huwa a'zamu min yaumin nahri wa yaumul fitri wa fihi khamsu khisalin fihi khalaqallahu Adam wa fihi uhbita minal jannah ilal ardi wa fihi tuwfiya wa fihi sa'atun la yas'alul abdu fiha Allah syai'an illa a'ta man lam yas'al ithman aw qati'ata rahimin wa fihi taqumus sa'ah wa ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala rihin wala jabalin wala hajarin illa wa huwa mushfiqun min yaumil jum'ah. Rajanya hari di sisi Allah adalah hari Jumat. Ia lebih agung dibandingkan hari raya Kurban dan hari raya Idul Fitri. Pada hari Jumat terdapat 5 keutamaan. Pada hari Jumat Allah menciptakan Adam, mengeluarkannya dari sorga dan mewafatkannya. Pada hari Jumat terdapat waktu yang tiada seorang hamba meminta sesuatu di dalamnya kecuali Allah mengabulkan permintaannya, selama dia tidak meminta dosa atau memutus tali silaturahim. Kiamat juga terjadi di hari Jumat. Tiada malaikat yang didekatkan di sisi Allah, tidak pula langit dan bumi serta angin dan gunung, bahkan batu sekalipun, kecuali ia khawatir terjadinya kiamat di hari Jumat. Dari hadis ini saya sebutkan tadi beberapa poin. Pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Sayyidul ayyam indallah yaumul jum'ah. Pemimpin hari di sisi Allah adalah hari Jumat. Dia lebih baik daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian Rasul menyebutkan 3 atau 5 keutamaan. Di antaranya Adam diciptakan, kemudian Adam diturunkan, kemudian Adam diwafatkan. Jadi keutamaan luar biasa bicara tentang Abul Bashar, bapaknya manusia. Kemudian bicara soal mustajab doa, bahwa di hari Jumat itu kalau kita berdoa mustajab doa kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan kapan waktunya. Apabila seorang muslim berdoa di hari Jumat itu mustajab doanya. Beliau menyebutkan sampai 19 pendapat ulama, tapi beliau menyimpulkan yang kuat hanya 2 pendapat. Pertama di antara 2 khutbah, dan yang kedua setelah asar sebelum maghrib. Itu waktu yang sangat mustajab. Ya, di antara 2 khutbah Jumat, dan yang kedua setelah asar sebelum terbenam matahari. Bahkan Imam Ibnul Qayyim juga mengatakan berdoa di waktu yang sangat mustajab, baik di antara 2 khutbah atau setelah asar sebelum maghrib, itu sama dengan orang yang berdoa di malam Lailatul Qadar. Jadi jangan seseorang itu remehkan tentang doa di hari Jumat. Ya, kalau memang ibu umpamanya tidak sholat Jumat, tidak bisa memperkirakan mana di antara 2 khutbah, kan masih ada waktu di sana setelah asar sebelum terbenam matahari. Karena Imam Ibnul Qayyim menjelaskan doa
ketika bertepatan dengan waktu mustajab di hari Jumat itu sama dengan berdoa di malam Lailatul Qadar. Luar biasa. Makanya kalau kita melihat cerita salafus saleh, dijelaskan Ibunda Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu apabila datang hari Jumat, maka beliau arsalat gulama, mengutus budaknya, mengutus pembantunya. Untuk apa? Untuk melihat matahari. Fa idza akhbaraha, kalau seandainya nih gulam ini, anak suruhan Fatimah ini menghabarkan kepada Fatimah annaha tadallat lil ghurub, itu matahari sudah mendekati terbenamnya, sudah hampir terbenam. Akbalat ala du'a ila antahi, maka dia segera mengangkat kedua tangannya berdoa sampai betul-betul terbenam matahari. Itu Fatimah radhiyallahu anha. Bahkan sebagian salaf, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seperti Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu, itu apabila salat asar, Sa'id bin Zubair ini, beliau tidak akan bicara dengan siapapun. Jadi kalau di hari Jumat setelah salat asar, dia tidak akan ngajak bicara dan tidak akan bicara dengan siapapun hatta taghruba syams, sampai matahari terbenam. Dia sibukkan dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kapan lagi dalam sepekan kan kita sering ngobrol. Maka di hari Jumat khususkanlah, masa habis mungkin 20 menit ataupun 10 menit sebelum terbenam matahari gitu kan, itu ada waktu, itu mustajab doa. Mintalah kepada Allah apa yang kita minta, kan banyak permintaan kita ini. Ibu minta diluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya, disehatkan anak-anaknya, diberkahi keluarganya, atau minta akhirat, minta dimasukkan surga, diampun dosa-dosanya, minta rahmat, macam-macam permintaan itu. Nah, yang minta sebentar saja, 5 menit pun jadilah berdoa itu. Makanya Mufaddal ibn Fadalah, seorang ulama salaf, itu kalau datang setelah asar di waktu Jumat itu, beliau khala fi nahiyatil masjid, langsung beliau masuk ke masjid, kemudian menyendiri, gak mau diganggu orang. Kemudian fala yazal yad'u hatta taghruba syams, dia terus berdoa kepada sampai terbenam matahari. Nah, begitulah ulama salaf, mereka berusaha untuk memanfaatkan waktunya, karena ulama mengatakan man istaqamat lahu jum'atuhu istaqama lahu sa'iru usbuhi, siapa yang istiqomah di hari Jumat, maka dia bisa menjaga istiqomah di luar Jumat. Ya, kalau hari Jumatnya saja kita tidak istiqomah, ibadahnya malas-malas, berarti di luar Jumat pasti tidak akan istiqomah lagi. Itu maksudnya. Ya. Jadi di sini juga ada keutamaan orang yang berdoa akan dikabulkan di hari Jumat. Bahkan disebutkan oleh para ulama, apabila datang hari Jumat itu, yakhluqullahu ta'ala laha idrakan lima yaqau fi dhalika al-yawm fatakhafu ila anqal was-sirru fi dhalika anna as-sa'ata kama taqaddam taqumu yawmal jum'ah baina as-subhi wa tulu'i syamsi fama min dabatin illa wa hiya mushfiqatun min qiyamiha fi sabahi hadzal yawm fa idza asbahna hamidna Allah ta'ala wa sallamna ala ba'dihinna wa qulna yaumun salihun haitsu lam takum fihi sa'ah. Ketika Allah menciptakan kepada makhluk-makhluk tidak bernyawa pengetahuan tentang hal-hal yang terjadi pada hari Jumat, rahasia dari kekhawatiran mereka adalah bahwa hari kiamat sebagaimana telah dijelaskan terjadi di hari Jumat antara waktu subuh dan terbitnya matahari. Jadi kiamat itu di antara subuh dan terbitnya matahari di hari Jumat. Maka tidaklah binatang-binatang kecuali khawatir akan datangnya hari kiamat pada pagi hari Jumat itu. Saat pagi hari tiba, mereka memuji kepada Allah dan memberi ucapan selamat satu dengan yang lainnya. Mereka mengatakan ini hari baik, kiamat tidak terjadi pagi hari ini. Jadi di hari Jumat itu kalau sudah mendekati subuh, binatang itu pada bangun. Mereka khawatir kalau seandainya mereka tidak dapat subuh. Tapi kalau seandainya terdengar adzan subuh, kemudian muncul terbit fajar,
sampai terbit matahari tidak terjadi apa-apa, bahagialah binatang. Jadi binatang itu instingnya kuat gitu ya. Mereka tahu bahwa kiamat itu di hari Jumat. Terkadang kita ini tidak lebih baik daripada binatang. Binatang saja khawatir di hari Jumat kan. Makanya mereka tidak tidur malamnya karena khawatir besoknya kiamat gitu ya. Kita ini biasa aja ngorok di hari Jumat. Mau kiamat nggak peduli lah gitu ya. Kadang-kadang binatang imannya lebih kokoh dibandingkan manusia ya. Taib masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang nomor 10, bahwa menjalankan sholat Jumat itu adalah hajinya bagi orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang tidak mampu haji, kemudian mereka berpagi-pagi datang ke masjid, dia bersih dari rumah, bersih dari hadas besar dan hadas kecil gitu. Kemudian berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat, maka pahalanya sama dengan haji. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, al-jum'atu hajjul fuqara. Jumat itu hajinya orang fakir. Hajinya orang fakir. Artinya disebutkan oleh para ulama, yakni zahabul ajizina anil haji ilal jum'ati huwa lahum kal haji fi husulil thawabi wa in tafawata wa fihi al hathu ala fi'liha wa targhibu fihi. Maksudnya berangkatnya orang-orang yang tidak mampu berhaji menuju salat Jumat seperti berangkat menuju tempat haji dalam hal mendapatkan pahala. Artinya dari segi pahala tidak menggugurkan hajinya, tapi pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan haji. Ini yang nomor 10. Nomor 11, keutamaan berpagi-pagi di hari Jumat. Nabi SAW mengatakan, man ghassala yaumal jum'ati wagtasal wa bakkara wa batakar wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam fastama'a wa lam yal kana lahu bi kulli khutwati amalus sanati ajru siyamiha wa qiyamiha. Barang siapa membasuh pakaian dan kepalanya, mandi, bergegas Jumatan, menemui awal khutbah, berjalan dan tidak menaiki kendaraan, berusaha mendekat imam, mendengarkan khutbah dan tidak bermain-main, maka setiap langkahnya mendapat pahala berpuasa dan sholat selama 1 tahun penuh. Luar biasa itu. Makanya nanti sampaikan ibu-ibu kepada suaminya, kalau yang melaksanakan ini semuanya, maka ibaratnya suami itu puasa dan sholat malam selama 1 tahun tuh. Kalau syaratnya dia mandi, kemudian berpagi-pagi, betul-betul dia mengambil awal khutbah, berjalan tidak pakai kendaraan, mendengarkan khutbah dan tidak main-main, maka setiap langkahnya mendapatkan pahala puasa dan salat malam 1 tahun. Luar biasa ya. Kemudian yang nomor 12, Nabi SAW mengatakan, man tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma atal jum'ah fadana wastama wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyin. Barang siapa yang berwudu kemudian memperbaiki wudunya, lantas berangkat Jumat, dekat dengan imam, mendengarkan khutbah, maka dosanya di antara hari tersebut dan Jumat berikutnya ditambah 3 hari diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti yang nomor 12 sebab ampunan dosa hari Jumat. Kemudian yang nomor 13, membaca surah Al-Kahfi. Ini ada keistimewaan luar biasa. Kata Nabi SAW, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu min nuri ma bainal jum'ataini. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah memberinya sinar cahaya di antara 2 Jumat. Ya, jadi surah Al-Kahfi, selain itu juga memang surah Al-Kahfi sendiri keutamaannya kalau dibaca dari Jumat bisa terhindar dari fitnah Dajjal. Alasannya sudah saya jelaskan, karena Dajjal itu membawa 4 fitnah dan semua bisa diatasi dengan kisah-kisah yang tercantum dalam surah Al-Kahfi. Pertama, fitnah kekuasaan. Di surah Al-Kahfi ada kisah Dzulqarnain. Kemudian yang kedua, fitnah harta.
Dan dalam surah Al-Kahfi ada kisah Ashabul Jannatain. Kemudian yang ketiga, fitnah agama. Dalam surah Al-Kahfi terdapat kisah Ashabul Kahfi yang menyelamatkan agamanya. Kemudian yang terakhir, fitnah ilmu. Dan dalam surah Al-Kahfi ada kisah Khidir dan Musa, ya, ketika mencari ilmu. Kemudian yang nomor 14, Nabi SAW mengatakan, adallallahu anil jum'ati man kana qablana fakana lil yahudi yaumus sabti wa kana lin nasara yaumul ahadi faja'allahu bina fahadana Allah yaumal jum'ah. Allah telah menyimpangkan kaum sebelum kita di hari Jumat, maka untuk kaum Yahudi adalah hari Sabtu, sedangkan untuk Nasrani hari Ahad. Dan Allah membawa kita umat Islam dan memberikan hidayah kepada hari Jumat. Jadi hari Jumat itu karunia Allah, Allah yang kasih. Allah kasih orang Yahudi, Yahudi menolak. Allah kasih hari Jumat kepada orang Nasrani, Nasrani menolak. Allah kasih kepada kaum muslimin, kaum muslimin menerima. Artinya hari Jumat ini hari hibah, pemberian Allah, yang ditolak oleh orang Yahudi dan Nasrani. Menunjukkan hari Jumat hari istimewa karena langsung pemberian Allah kepada kita. Kemudian yang nomor 15, keberkahan di hari Jumat ini juga nasihat untuk bapak-bapak, nanti ibu sampaikan kepada bapak-bapak. Nabi SAW mengatakan, man igtasala yaumal jum'ah ghuslal janabah thumma raha faka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati thaniyati faka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'ati thalithati faka'annama qarraba kabsan aqrana wa man raha fi sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajajatan wa man raha fi sa'atil khamisati faka'annama qarraba baydatan fa idza kharajal imam hadaratil malaikatu yastami'una dzikrah. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junub lalu segera pergi ke masjid, maka seakan-akan berkurban dengan unta yang gemuk. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang kedua, maka seakan-akan berkurban dengan sapi. Dan barang siapa yang pergi pada jam ketiga, maka seakan-akan berkurban dengan domba yang bertanduk. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang keempat, seakan-akan berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang pergi di hari pada jam kelima, maka seakan-akan berkurban dengan sebutir telur ayam. Dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, maka para malaikat turut hadir sambil mendengarkan zikir, nasihat-nasihat khatib. Dari sini ada perintah apa? Ada perintah tabakur namanya, tabkir, bersegera. Kapan dicatat orang ke masjid itu mendapatkan pahala seperti berkurban unta? Sebenarnya menjadi khilaf ulama kapan mulainya. Ada yang mengatakan setelah syuruk. Setelah syuruk artinya setelah seseorang sholat subuh kemudian berdiam, kemudian nanti 1 jam setelahnya kan nanti terbit matahari. Lah terbit matahari kemudian meninggi 1 tombak. Itulah disitulah dimulainya seseorang itu sudah disyariatkan ke masjid. Makanya sebagian ulama salaf sampai mengatakan awwalu bid'atin hadatsat fil Islam tarkul bukur ilal jawab. Bahwa bid'ah yang pertama kali muncul dalam Islam itu ketika manusia mulai meninggalkan berpagi-pagi datang ke masjid. Dan sekarang kita saksikan orang sholat Jumat itu. Bahkan saya sering saksikan kalau jadi khotib itu. Kadang-kadang kita sudah naik khutbah, sudah selesai berkhutbah, orang baru datang. Ya, orang baru datang itu pun kadang-kadang karena masjidnya kecil nggak dapat tempatnya, berdiri dia di tempat sandal. Ya bayangkan, kita sudah naik khutbah, sudah berkhutbah pun di situ. Orang udah sibuk datang dari mana-mana. Menunjukkan apa? Taksir. Ya, mereka sudah mulai tidak menghargai Jumat namanya. Padahal orang yang tidak menghargai Jumat maka dia tidak menghargai sholat yang lainnya. Jumatnya saja nggak dihargai sama dia. Makanya di sini kenapa Nabi SAW memberikan pahala luar biasa. Jadi malaikat itu pagi-pagi sudah berada di pintu masjid, kemudian mencatat siapa yang datang pertama, kedua, ketiga sampai terakhir gitu. Dan apabila khutbah sudah khatib naik mimbar, sudah catatan itu. Malaikat duduk mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah. Kemudian yang berapa? 16 ya. Yang nomor 16. Ini yang paling penting.
Ada 5 perkara kalau dilakukan di hari Jumat maka ibu dapat jaminan surga. Siapa yang bisa mengumpulkan 5 perkara di hari Jumat maka dijamin masuk surga. Apa 5 perkara itu? Disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih Targhib, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Rasul, khamsun man amilahunna fi yaumin katabahu Allahu min ahlil jannati. Khamsun man amilahunna fi yaumil jum'ati katabahu Allahu min ahlil jannati. 5 perkara kalau ibu lakukan di hari Jumat maka ibu akan dicatat termasuk penduduk surga. Pertama, kata Rasul, man ada maridhan, siapa yang mengunjungi orang sakit. Yang kedua, wa syahida janazatan, siapa yang mengiringi jenazah. Yang ketiga, wa shama yauman, siapa yang berpuasa di hari itu. Tentu bukan mengkhususkan puasa Jumat, tidak boleh. Maksudnya mungkin sebelumnya sudah puasa, umpamanya puasa Daud, kebetulan Rabu puasa, Kamis tidak, Jumatnya kena gitu ya. Siapa yang berpuasa di hari Jumat. Kemudian waraha yaumal Jum'ah, kemudian dia berangkat menuju salat Jumat. Kemudian a'taqa raqabah, dia memerdekakan budak. Kata Nabi SAW, siapa yang mengumpulkan 5 perkara di hari Jumat maka dicatat termasuk penghuni surga. Mengunjungi orang sakit, mengantarkan jenazah, berpuasa, sholat Jumat, dan memerdekakan budak. Maka 5 perkara inilah jaminannya surga. Ini yang 16, 17. Hari Jumat ini hari yang Allah khususkan untuk ibadah dibandingkan yang lainnya. Mulai dari terbit matahari sampai terbenamnya ya. Jadi memang satu hari satu malam itu memang Allah khususkan di hari Jumat ini untuk beribadah. Makanya disebut Yaumul Id. Bahasa kita ini hari sakral. Sama lah dengan orang Nasrani, kalau hari Ahad mereka ke gereja kan itu. Kalau hari Sabtu orang Yahudi ke sinagog. Maka orang Islam hari Jumat ini digunakan untuk beribadah. Betul-betul beribadah dengan berbagai macam ibadah. Dari sedekahnya, zikirnya, salawatnya, baca Qur'annya, macam-macam ibadah itu ya. Makanya ketika sholat pun ada ayat-ayat yang dikhususkan oleh Nabi dibaca. Seperti kalau sholat fajar itu disyariatkan membaca surah. Hari Jumat ini harus seseorang itu berapi-rapi dalam pakaian. Sama lah kalau Idul Fitri, Idul Adha kan, kita juga berapi-rapi ya. Bahkan sebagian kita membeli baju baru. Maka di hari Jumat juga sama. Di situ dianjurkan untuk mandi, dianjurkan untuk bersiwak, dianjurkan untuk berwangi-wangi, tentu bagi laki-laki ya. Bahkan sebagian lama sampai mengatakan wajib tuh mandi itu bagi laki-laki. Rasul mengatakan ghuslu yaumil jum'ah ala kulli muhtalim. Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim wasiwakun wa yamussu minat tib ma qadara alaihi. Mandi di hari Jumat wajib atas setiap orang yang sudah balik, kemudian bersiwak dan juga menyentuh wewangian. Tapi Rasul mengatakan seperti itu ya. Kemudian yang nomor 18, nomor 19, bahwa Allah Subhanahu wa taala saking agungnya hari Jumat menjadikan sumpah dalam Quran. Dalam surah Al-Buruj ayat 3 Allah mengatakan wa syahidin wa masyhud. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan yang dimaksud syahid di sini hari Jumat, dan yang dimaksud masyhud adalah hari Arafah. Dan kaidah Quran sering saya ulang, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk itu punya keistimewaan, karena tidak semua makhluk jadikan sumpah masalahnya. Hanya makhluk-makhluk tertentu saja Allah jadikan sumpah dalam Quran, menunjukkan bahwa ketika tidak semua makhluk jadikan sumpah oleh Allah, menunjukkan bahwa makhluk yang dijadikan sumpah itu punya keistimewaan. Lah salah satunya hari Jumat.
Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surah Al-Buruj, wa syahidin wa masyhud. Wa syahidin wa masyhud. Termasuk juga sedekah di hari Jumat itu pahalanya besar. Sedekah di hari Jumat itu pahalanya besar. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwa anna lis-sadaqati fihi maziyatun 'alaiha fi sa'iril ayyam, was-sadaqatu fihi binisbati ila sa'iril ayyamil usbu' kas-sadaqati fi syahri Ramadan binisbati ila sa'iril syuhur. Dalam sedekah itu ada keistimewaan di semua hari. Di hari apa saja kalau kita sedekah itu ya banyak keistimewaannya. Tetapi kalau sedekah bertepatan dengan hari yang sangat istimewa seperti bulan Ramadan atau hari Jumat, tentu ya pahalanya akan berbeda dengan sedekah di hari-hari yang lainnya. Makanya ada orang itu sengaja menyimpan sedekah untuk hari Jumat. Ya, sengaja disimpan dulu duitnya. Nanti hari Jumat saja saya kirim, saya transfer, saya kasih gitu ya. Sengaja orang itu menyimpan sedekah di hari Jumat karena ingin mengambil dua keutamaan sedekah dan keutamaan waktu bersedekah. Sedekahnya berpahala, waktu sedekahnya juga berpahala. Jadi sedekah di hari Jumat itu luar biasa. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fa aktsiru minas sadaqah. Ulama sampai mengatakan seutama-utama hari bagi kalian hari Jumat, maka perbanyak oleh kalian bersedekah. Ini juga diantara keistimewaan hari Jumat lah bersedekah di hari Jumat. Kemudian juga di antara keutamaannya di hari Jumat adalah di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat, dan ini nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Apa itu? Ru'yatu Rabbi. Allah berikan kesempatan untuk memandang wajah Allah, dan itu terjadi di hari Jumat. Lahu ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Kata ulama, wa fi kulli jum'atin yatajallallahu lahum. Setiap Jumat itu Allah akan menampakkan zatnya, dan seluruh penduduk surga akan memandang wajah Allah. Wa hadza yaumul mazid. Inilah hari yang disebut hari mazid, hari tambahan. Kalau di dunia namanya hari Jumat, kalau di surga namanya yaumul mazid. Ya, dan ini nikmat yang luar biasa. Seorang muslim, seorang yang beriman mampu memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hukum-hukum seputar Jumat nanti akan kita jelaskan apabila kita sudah mulai membahas hadis per hadis dalam bab salat Jumat ini. Taib, sebelum kita masuk pada pembahasan hadis, sedikit kita akan menjelaskan tentang sejarah kapan sebenarnya sholat Jumat itu mulai didirikan. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terjadi silang pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa Jumat itu didirikan pada periode Mekah, cuman pelaksanaannya ketika setelah hijrah. Alasannya karena ketika itu kaum muslimin masih lemah, tidak sanggup untuk melaksanakan Jumat karena banyak teror, banyak intimidasi, banyak hal yang menjadikan Rasul tidak sholat Jumat di Mekah, sehingga baru terlaksana sholat Jumat itu pasca hijrah Nabi. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, tidak, bahwa sholat Jumat itu terjadi di periode Madinah, bukan Mekah. Ketika Nabi SAW mengutus utusan pertama dalam dakwah, namanya Mus'ab ibn Umar radhiyallahu anhu, adalah orang yang pertama diutus Nabi untuk berdakwah keluar, dan langsung diutus ke mana? Ke Yathrib yang dikenal dengan Madinah. Lah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan adalah orang yang tertarik dengan dakwah Mus'ab bin Umar ini. Salah satunya As'ad ibn Zur'ah, yang kemudian merembet kepada dua pemimpin Khazraj dan Aus, Sa'd bin Ubadah dan Sa'd bin Mu'adh.
Tapi yang pertama kali menerima dakwah adalah As'ad ibn Zurarah. Lah ketika kemudian Islam sudah menyebar sedikit demi sedikit di kota Madinah, karena wasilah Mus'ab bin Umair dan juga As'ad ibn Zurarah yang merupakan tokoh juga. Lah ulama yang mengatakan bahwa disitulah terjadi perintah Jumat, dan yang pertama kali melaksanakan Jumat adalah As'ad ibn Zurarah dan imamnya Mus'ab ibn Umair. Inilah sejarah mencatat bahwa As'ad ibn Zurarah dialah yang pertama kali menegakkan sholat Jumat, dan ketika itu jumlah yang sholat Jumat arba'ina rajulan, 40 orang. Maka dalam mazhab Syafi'i sholat Jumat itu harus 40 orang, karena pertama kali Jumat dilaksanakan As'ad ibn Zurarah itu jumlahnya 40 orang ya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik apabila datang di hari Jumat selalu menangis. Ka'ab ibn Malik ini selalu menangis. Dan apabila ditanya kenapa kau menangis, maka dia selalu mendoakan kebaikan kepada Abu Umamah. Abu Umamah itu kunyah daripada As'ad ibn Zurarah. Apa kata beliau? Dia mengatakan, sungguh Jumat inilah yang pertama kali ditegakkan oleh As'ad ibn Zurarah, semoga Allah mengampuni dosanya. Jadi Ka'ab ibn Malik mengakui bahwa yang pertama kali menegakkan sholat Jumat adalah As'ad ibn Zurarah dengan Mus'ab ibn Umair, satu dari Muhajirin, satu dari Ansor. Lah, adapun Nabi SAW kapan dia menegakkan sholat Jumat?